Pada kesempatan kali ini, saya menunjukkan cara atau langkah-langkah dalam mendaftar CPNS 2021. Jadi, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum membuka atau mendaftar pada CPNS 2021. Coba kita buka buku petunjuk. Di sini saya sudah download buku petunjuknya. Di sini ada sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada alurnya. Mulai dari akses, buat akun, login, daftar instansi, verifikasi, masa sangga, tes seleksi, dan hasil seleksi terakhir. Kita lanjut. Ini yang penting teman-teman. Di sini yang perlu disiapkan sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya ada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi. Karena pada saat kita mendaftar di portal SCCN, maka di situ kita akan dimintai berbagai macam keterangan pribadi, jadi kita perlu siapkan dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya di sini ada tata cara. Saya rasa tidak beda jauh dengan CPNS tahun 2019 karena di sini alurnya masih sama. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Untuk alamatnya masih sama ya teman-teman. Jadi tidak ada perubahan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mencari informasi atau instansi, jabatan atau lokasi penempatan pendidikan, atau kita mau ambil di mana, maka kita carinya di sini, teman-teman. Jadi di layanan informasi, ada layanan informasi di bagian atas sini. Nanti kita akan ada di sini tulis info lowongan. Nah, di sini kita klik maka akan muncul seperti ini dan kita tinggal cari. Jadi kita klik CPNS, kita pilih instansi mana yang kita mau daftar. Nanti di sini akan keluar, teman-teman. Sudah siap mendaftar, langkah-langkahnya adalah pertama kita buka link yang di atas tadi. Yang pertama kita klik buat akun kalau kita belum mempunyai akun, teman-teman. Jadi ini tujuannya untuk pengecekan identitas. Nah, di sini nanti kalau pada saat kita klik buat akun, maka akan muncul form seperti ini untuk kita isi. Jadi di sini makanya saya bilang siapkan dulu berkas-berkasnya. Lanjut. Nah, ini nomor 3 ini penting nih, teman-teman. Masukkan sesuai KTP data-data berikut. Nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Apabila muncul pesan galat dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau badan kepegawaian negara selaku panitia seleksi nasional. Jadi, kalau misalnya teman-teman mengalami hal seperti ini, nomor NIK dan KK tidak sama atau mengalami kegagalan tidak sesuai, maka yang harus kita lakukan adalah kita menghubungi Dukcapil. Jadi Dukcapil tempat kita berada, teman-teman. Nah, setelah kita menghubungi, baru kita lanjut lagi pada halaman yang ini ya, teman-teman. Nah, setelah sudah di sini, setelah langkah pertama selesai, yang ini langkah pertama, maka langkah kedua, ini kan langkah dari pertama. Nanti selanjutnya kita isi di sini, teman-teman. Ada password di sini, teman-teman. Terus untuk ini file scan KTP dengan ekstensi JPG maksimal 200 KB. Jadi kita scan KTP, lalu kita upload di sini di bagian kolom yang ini. Untuk contoh swafoto bisa seperti ini, teman-teman. Lihat di sini ada contoh di sini. Nah, saya rasa setelah kita sudah selesai sampai di sini, kita lanjut ke. Nah, ini langkah ketiga, teman-teman. Setelah kita sudah selesai isi langkah kedua, maka kita klik lanjutkan, maka kita akan masuk ke langkah ketiga. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman.
Nah, teman-teman baca baik-baik pada poin 16 di sini. Pada tahap ini pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, nik, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta juga dapat memperbaiki kesalahan penulis. Jadi sebelum teman-teman mengklik tombol merah ini proses pendaftaran akun, maka di sini diwajibkan teman-teman harus melihat kembali data-data teman-teman. Jadi jangan sampai setelah klik proses pendaftaran ternyata ada yang tidak sesuai, maka itu kesalahan dari pribadi sendiri. Jadi tidak bisa dirubah ya teman-teman. Nah, nanti sebelum kita akhiri juga nanti ada pernyataan lagi, apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin. Kalau belum yakin, cek kembali. Kalau yakin, langsung klik ya dan selesai. Setelah kita selesai mengklik, kita cetak kartu informasi, maka kita akan mendapatkan kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Jadi ini masih proses awal atau proses pembuatan akun. Ya, ini proses pembuatan. Nah, setelah kita sudah dapat kartu ini, maka kita login kembali untuk kita pilih jenis, seleksi, dan pengisian biodata. Nah, di sini kita masuk kembali pada halaman yang ini. Terus kita login menggunakan nick dan password. Setelah kita sudah login, maka akan muncul beberapa item di sini yang akan kita isi, mulai dari biodata yang pertama, terus yang kedua jenis seleksi, yang ketiga formasi, terus yang keempat kita upload dokumen, dan yang kelima kita melihat kembali atau resume. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sangat jelas. Di sini mulai dari nama sesuai ijazah, jadi kita isi harus benar-benar teliti dan kita siapkan dulu semua berkas yang berkaitan dengan di sini teman-teman, ada di biodata ini teman-teman. Nah, setelah kita isi lembar biodata, kita klik selanjutnya, maka kita akan masuk pada halaman yang kedua teman-teman. Halaman yang kedua, nah ini jenis seleksi teman-teman. Jadi kalau kita sudah masuk pada halaman yang kedua atau bagian yang kedua, ini kita memilih jenis seleksi. Jadi kalau kita mau ikut PPK guru atau P3K guru, atau kita mau ikut CPNS, atau kita mau ikut P3K non guru teman-teman. Jadi ada 3 jenis seleksi di sini teman-teman. Jadi setelah misalnya kita mau pilih yang CPNS, maka kita pilih CPNS, kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik CPNS, maka akan muncul pada bagian yang ketiga, yaitu formasi. Jadi di sini kita pilih instansi, kita pilih jenis formasi. Pokoknya teman-teman lihat di sini, ini sesuai keinginan kita. Di sini kita isi lengkap sesuai yang tertera di kolom di sini ya teman-teman. Jadi ini masih sama, ini masih juga dalam formasi. Terus, nah setelah kita sudah isi formasi yang di sini teman-teman, maka kita klik selanjutnya teman-teman. Nah selanjutnya di sini nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah di sini dokumen yang perlu kita upload ya teman-teman. Jadi mulai dari ijazah itu 1000 KB atau maksimalnya 1 MB. Terus untuk foto formal dengan latar belakang merah itu 300 KB. Jadi tidak boleh lebih dari 300. Ada TOEFL minimal 500 sampai ukuran maksimal 1000 KB. Untuk sertifikat Microsoft Office ukuran maksimal, surat lamaran dengan materi dan ditandatangani ukuran maksimal 500. Jadi sebelum kita daftar atau kita isi data pribadi, kita tulis surat lamaran dulu ya teman-teman dengan bermaterai. Nah, jadi yang untuk unggah dokumen ini masing-masing instansi punya syarat yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini instansi yang akuntansi, maka di sini yang dimintai itu ada sertifikat Microsoft Office, terus TOEFL TP minimal 500. Jadi setiap instansi mempunyai persyaratan yang berbeda-beda untuk kita unggah teman-teman. Itu bagian yang keempat. Terus untuk yang bagian kelima,
Nah, setelah kita klik selanjutnya, maka kita masuk dalam bagian kelima. Ini untuk kita melihat kembali atau kita lihat data pribadi kita, yang sampai ada yang belum kita isi atau ada yang salah atau ada yang belum kita upload. Jadi kita melihat kembali. Setelah kita sudah melihat, kita boleh centang di sini dan kita klik selanjutnya. Setelah itu selesai dan semuanya akan dicentang seperti ini. Kita akhiri proses pendaftaran. Terus dimintai lagi peringatan untuk kita klik ya jika kita setuju dengan pendaftaran, maka kita akan dapat yang seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita sudah dapat seperti ini, langsung kita cetak kartu pendaftaran CPNS. Jadi yang pertama kita cetak kartu informasi akun untuk kita login dan kita daftar pada instansi yang akan kita mau lamar. Dan yang kedua, setelah kita sudah isi biodata, maka kita akan cetak kartu pendaftaran CPNS untuk kita gunakan pada saat kita mengikuti seleksi. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.